berkaitan tentang masalah kencing-kencing ini. Ya, kencing-kencing ini. Sebenarnya Mbak, ya sebenarnya ada yang lebih parah gitu. Lebih parah di kitab Anda ada. Ini saya bacakan buat Anda. Apa? Ya, Ya. nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebenarnya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah, di mana dan naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Islam Kristen dan lucu nih kaum muslimin. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Oke, Stan. Siap. Baik, silakan dibuka dulu kameranya, Bang. Siap. Tuh. Klik nyalakan. Oke. Udah. Nah, kejeda. Aman, Tat. Aman. Oke. Mungkin Abang mau bertanya, mau berdiskusi, silakan. Kalau Anda mau tanya. Atau saya boleh bertanya? Boleh Tat bertanya, Tat. Silakan. Apa pertanyaannya? Kita gantian tanya jawab, silakan. Tat, maksudnya Tat bertanya lah, Bu. Oh, saya yang bertanya. Siap, Tat. Siapa yang suruh Abang jadi Kristen, Bang? Dari gimana ya, Tat? Dari orang tua kami lah, Tat. Abang mengikuti Yesus nggak? Mengikuti lah ya, Tat. Yesus nggak pernah nyuruh jadi Kristen. Lalu kenapa Anda jadi Kristen? Gimana ya, Tat? Kita awalnya gitu ke, Tat. Lah, iya Bang, di kitab Anda nggak pernah, Yesus nggak pernah kenal dengan Kristen. Tapi kita gimana ya, Tat? Awalnya kan kita ngikut Kristen, Tat. Iya, jadi gini Bang, saya mau jelaskan kepada Anda. Ya, Abang boleh duduk nggak Bang? Bisa duduk nggak? Teman-teman teriak duduk gitu. Siap. Nah, kurang bagus katanya kalau Siap, sambil Bang. baringan. Siap. Jadi gini Bang, ya kita diskusi aja. Dan gini Bang ya, saya udah baca kitab Anda ini sampai selesai, gitu. Siap. Nah, jadi sewaktu Yesus itu dia diutus ke muka bumi, itu tidak pernah saya temukan Yesus berkata satu kali saja tentang Kristen. Yesus tidak pernah mengenal Kristen, Yesus tidak pernah menyuruh jadi Kristen, Yesus tidak mengajarkan Kristen. Terus juga Yesus tidak menyuruh ke gereja. Nah, ini di dalam kitab Anda sendiri. Dalam kitab Kristen gitu. Yang saya baca. Lalu Yesus itu menyuruh seperti apa? Menyuruh menyembah Tuhan yang Esa, sembahlah Allah. Makanya saya bilang, Kristen itu Bang, munculnya setelah Yesus itu diangkat ke langit. 70 tahun setelah Yesus itu diangkat, baru Kristen itu nongol. Namanya adalah Kristen. Itu adalah olokan orang-orang saat itu. Olokan. Kristen itu olokan orang-orang saat itu yang ada di Antioquia. Jadi berkembanglah ini. Nah, olok-olokan ini berkembang karena katanya mengikuti Yesus. Nah, jadi mereka disebut Kristen. Nah, padahal Yesus tidak pernah menyuruh jadi Kristen. Yesus tidak pernah menemui organisasi Kristen gitu. Jauh gitu. Makanya kan ketika saya bertanya kepada Anda, mana perintah Yesus jadi Kristen? Nggak ada. Aduh, abang. Pelanggaran ya? Pelanggaran. Pelanggaran. Sekali ya teman-temannya. Kalau 2 kali sih kita rungkat aja ya. Kalau 2 kali. Bahaya. Kalau 3 kali nanti malah kena lagi kayak kemarin.
Jadi kalau sampai tiga kali, 2 kali kita rungkap dulu, ulang gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam Ustadz. Malam. Silahkan dibuka kameranya dulu. Oh iya, sabar Ustadz. Oh, biasa. Sabar. Malam Ustadz. Malam. Iya, mbaknya dari Kristen ya. Katolik Ustadz. Oh, Katolik. Mungkin kita bisa bertanya jawab, Mbak, tentang masalah kekatolikan dan Islam. Kalau Anda mau nanya Islam, silahkan gitu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya bertanya kepada Anda. Dari Ustadz aja dulu yang tadi Ustadz sampaikan. Nah, baik. Kalau Anda ngakunya seorang Katolik, ada nggak perintah Yesus untuk menjadi Katolik? Gitu? Ya, kami orang agama Katolik ya Ustadz. Tadi saya sudah mendengar sedikit tentang penjelasan Ustadz tentang Tuhan, berdoa kepada Tuhan ya. Nah, yang saya mau jelaskan di sini, kami mempunyai Allah Tritunggal Maha Kudus. Dalam satu ada 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus Ustadz. Jadi Allah itu sebagai Bapa, Roh Kudus sebagai Roh Penghibur, dan Anak itu adalah Yesus sendiri. Jadi satu Allah 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus Ustadz. Baik. Jadi kalau gitu saya mau tanya. Tunggu Ustadz, kalau Yesus mengatakan bahwa Ustadz mengatakan berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus mengatakan berdoa kepada Allah, Bapanya di dalam surga. Itu Ustadz. Baik. Begini, sebelum saya menanggapi itu, saya mau tanya dulu. Anda tadi menyampaikan kepada saya, katanya di dalam kekatolikan Anda ada Roh, ada Bapa, ada Tuhan Anak, terus ada apa tadi lagi ya? Iya. 3 gitu. Nah, kalau Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, kapan Yesus mengajari seperti itu, Mbak? Karena ketika saya membaca kitab Anda, gak pernah Yesus itu mengajarkan Trinitas atau Tritunggal gitu. Begini, Tritunggal itu kan Maha Kudus itu kan sudah ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus Ustadz. Jadi ada nggak Yesus ngajarin gitu? Ya? Ada nggak Yesus ngajarin bahwa Tuhan itu 3 dalam 1? Ya, Yesus sering menyatakan berdoa melalui aku sama saja berdoa kepada Allah. Berdoa ya, melalui Yesus sama berdoa kepada Allah gitu. Ya, saya mungkin kurang memahami ya Alkitab ya, Ustadz. Tapi sedikit ilmu mungkin saya tahu tentang ajaran Yesus sih. Jadi yang saya tahu itu memang itu 3 pribadi, satu Allah tapi 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus Ustadz. Kalau sedangkan Allah Roh Kudus itu adalah sebagai apa ya? Roh Kudus itu adalah 3 pribadi tertunggal yang Maha Kudus. Ini yang menunjukkan ketaatan itu Roh Kudus ya. Ya mungkin saya hanya sedikit aja yang saya tahu. Gak apa-apa. Jadi gini Mbak. Karena kan saya juga membaca kitab Anda, bahkan sampai selesai saya baca. Nih, saya punya kitab Katolik, Deuterokanonika gitu. Nah, saya baca di sini tidak pernah Mbak Yesus itu mengajarkan bahwa Tuhan itu 3 dalam 1 selama dia diutus ke muka bumi. Yesus berkata kepada Bani Israel tuh dalam Markus ya, dalam Markus 12. Di situ dia katakan, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Gak ada Yesus menyerukan kepada Bani Israel itu, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1." Gak ada. Jadi ajaran Yesus dengan ajaran Katolik ini bertentangan.
Sebelumnya saya mau tahu dulu, ketika Anda mengatakan Anda seorang Katolik, adakah perintah Yesus untuk menjadi Katolik? Gini, kalau kalau Yesus menyuruh umatnya ke gereja itu ada, Bang. Tujuannya itu hanya bersekutu, bertumbuh dalam iman secara bersama-sama, saling menguatkan sebagai tubuh Kristus. Gereja itu adalah Di mana wadah, itu? Bang. Ya, Gimana Yesus menyuruh ke gereja? itu Yesus menyuruh ke gereja itu kan hanya ini, maksudnya firman-Nya. Dia mengajak kita ke gereja itu untuk bertumbuh, bersekutu, dan secara bersama-sama saling menguatkan satu tubuh Kristus. Gereja itu kan hanya adalah wadah, wadah di mana tempat beribadah bersama. Ada nggak, Mbak? Maksud saya tuh ada nggak? Maksud saya tuh di kitab Katolik ini Yesus menyuruh bahwa kamu harus ke gereja gitu. Ada nggak tertulis di kitab Anda? Ya, kalau di kitab pasti tidak ada ya, Bang Ustadz ya, tidak ada Oh, mungkin nggak ya. ada. Yang tahu ya, mungkin saya nih minta maaf jujur, saya kurang membaca Alkitab, jujur Ustadz. Jadi untuk kalau Ya. kalau Ustadz di Alkitab mungkin saya kurang mengerti ya Ustadz. Itu. Kalau saya udah tamat baca ini, jujur aja gitu. Memang nggak ada Yesus itu menyuruh jadi Katolik, nggak pernah ada Yesus itu menyuruh ke gereja, karena nggak ada gereja di zaman Yesus gitu. Iya, memang tidak ada gereja waktu itu. Nah, sekarang kita balik pertanyakan ke diri Anda. Kalau Yesus tidak memerintahkan jadi Katolik, ngapain aku jadi Katolik? Kalau Yesus tidak memerintahkan ke gereja, ngapain aku ke gereja? Kan gitu. Ngakunya aku ini pengikut Yesus. Tapi nggak ada perintah Yesus untuk Ya. jadi Katolik dan ke gereja. Pertanyakan diri kita, kenapa kita malah menjadi Katolik? Padahal Yesus tidak pernah menyuruh jadi Katolik gitu. Ya, Yesus pernah menggunakan kata gereja itu ada, Bang, di Injil Matius kayaknya. Bab 16 ayat 18 mungkin. Coba ya, Apa sekitar itu katanya? ya kayaknya. Kumpulan orang yang dipanggil keluar bukan sebuah gedung. Ia berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Seperti itu, Bang. Itu kalau kita tinjau dari bahasa aslinya memang bukan gereja, tapi tempat berkumpul. Ya, kan Tempat berkumpul kalau gitu. ya tempat berkumpul kan berarti persekutuan kan, Bang? Persekutuan umat. Nah, kalau tempat berkumpul kan orang di mall juga ngumpul kan. Ayo. Beda Ustaz, beda perkumpulan secara umum atau perkumpulan secara itu kan beda, Bang. Maksudnya kontesnya kan tuh beda. Ini kan Yesus Ini di atas batu karang ini katanya kan saat itu ya dia akan mendirikan jemaat yang pertama. Jemaat yang pertama tuh Kristen atau Yahudi? Yang pertama, Jemaat yang pertama Kristen atau Yahudi? yang begini, Ustadz, mungkin saya sedikit ya. Karena Yesus itu kan dilahirkan pada masa zaman Yahudi. Itu. Dan kedua, tadi sempat saya dengar bahwa tadi menyinggung soal haram babi, ya kan, Ustadz? Ya betul. Orang Yahudi dalam hukum Taurat itu mengharamkan babi. Yesus itu hanya menjalankan hukum Taurat sebagai orang Yahudi, tapi tidak melarang orang makan babi. Itu yang saya tahu, Ustadz. Terus, karena Yesus itu bergabung, maksudnya Yesus itu tinggal di dalam Yahudi, dia harus memenuhi hukum Taurat, mematuhi hukum Taurat yang ada. Makanya dia tidak makan babi, Ustaz. Bentar Mbak, ini saya mau tahu, Taurat itu apakah Yesus juga yang menurunkan kepada Musa? Ya, itu kan dari Allah. Bukan Yesus.
Ya, dari Allah. Kan Yesus ini kan Yesus sudah perjanjian Yesus baru. dengan Allah beda. Maksudnya Yesus Allah memang satu. Tapi Allah mengutus Oh, Yesus terus? itu kan mau mengubah hukum Taurat itu, Bang. Sebenarnya yang hukum Taurat itu yang tidak baik maksudnya Yesus mau merubah hukum Taurat lah. Itu, Bang. Yang saya tahu, yang saya belajar ya, Bang, dari SD, dari SMP, dari SMA seperti itu, Bang. Yesus itu dilahirkan saat dia tuh berkumpul dengan orang-orang Yahudi, terus ya dia mematuhi hukum Taurat itu. Dia sebagai orang Yahudi dia harus mematuhi hukum Taurat, tidak makan babi. Tapi dia tidak mengajarkan orang untuk melarang orang untuk makan babi, tidak. Hanya Jadi- dia mematuhi jadi ceritanya, hukum Taurat. Berarti Yesus itu jadi ceritanya Tuhan mengikuti aturan dia sendiri gitu. Betul nggak? Berarti Tuhan Anda ya mengikuti aturan yang dia bikin sendiri gitu. Senjata makan Tuhan. Bukan begini, Bang. Dia hanya menggenapi hukum. Dia hanya menggenapi firman Allah. Maksudnya begini, dia datang tuh kan mau menyelamatkan umat manusia nih. Jadi dia mau maksudnya bagaimana ya? Saya juga mau nerangkan agak susah ini. Menurut Gak versi apa-apa, saya. terangkan aja apa yang Anda tahu. Iya. Gak apa-apa. Gini, Mbak, itu kan sharing karena saya juga membaca kitab Anda gitu. Ya. Karena apa-apa yang diajarkan ke Katolikan itu berbeda dengan yang diajarkan oleh Yesus gitu. Atau Ya. jujur aja saya. Beda. Ya apa yang diajarkan ke Katolikan itu beda antara langit dan bumi pengajarannya dengan pengajaran Yesus. Ini, Mbak, ya ketika saya membaca di kitab Anda di Lukas 4 nomor 8. Kata Yesus, hai Bani Israel, bukan Bani Israel, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja dan kepada Dia saja engkau berbakti. Yesus menyuruh menyembah Allah, tapi tiba-tiba Katolik malah menyembah Yesusnya. Kan nggak nyambung gitu. Itu satu. Yang kedua, ajaran dari Yesus. Yesus kagak pernah makan babi, tapi Katolik Ya. boleh makan babi. Ya. Tuh. Yang ketiga, Yesus sunat di hari ke-8. Tapi Katolik tidak bersunat. Kalaupun bersunat hanya untuk kesehatan. Ya, yang itu Terus tadi tuh. apalagi? Maksudnya itu tadi yang saya bilang, Yesus tuh kan datang kan, dia kan datang lahir di zaman orang Yahudi. Dia hanya menggenapi maksudnya dia tuh menuruti hukum Taurat aja, mengikuti hukum Taurat yang ada. Ya disunat, terus haram makan babi, ya itu. Makanya, tapi dia tidak mengajarkan orang tidak makan babi, tidak, Ustadz. Hanya dia kalau kami Katolik mungkin kami mengikuti makan babi itu karena Yesus sudah menggenapi semua. Maksudnya menggenapi tentang kedatangan dia menyelamatkan kami. Jadi sekarang kan bagaimana ya menjelaskannya, ini susah ini saya. Jadi gini. Satu poin dulu. Kata Yesus di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Lalu Anda menyembah siapa? Ya menyembah Bapa di surga, Allah. Bukan menyembah Yesus. Kan Yesus Allah itu sama, Ustadz. Satu pribadi. Satu Allah, tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Ustadz. Kalau gitu, pernahkah Yesus ngomong aku adalah Allah? Atau Bapa ngomong aku adalah Yesus? Maksudnya Yesus pernah berkata, kalau kalian berdoa kepada Bapa sama saja kalian berdoa kepadaku.
Ada itu di kitab suci ya. Ah, Kalau saya tidak terlalu gini, Mbak. Gini, ya. Yesus tidak pernah mengaku dirinya Allah. Tidak ya. pernah. Yesus mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Coba Anda buka Yohanes 17 nomor 8. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah. Bukan tiga dalam satu Allah. Tapi satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, di situ Yesus punya Tuhan dia. Nah, lalu kenapa Anda malah menyembah Yesus yang punya Tuhan? Ya, karena Allah Yesus itu adalah anak Allah, Ustadz. Yesus adalah inkarnasi dari Allah. Yesus itu kan datang untuk menyelamatkan umat manusia, Ustadz. Jadi dia datang dalam wujud manusia, tapi dia adalah inkarnasi dari Allah, begitu, Ustadz. Jadi menurut Anda Tuhan berubah jadi manusia gitu? Nah, ya Allah mengutus putranya menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Dia mengutus putranya, berarti bukan Tuhan dong, anak Tuhan gitu. Iya, mau dikatakan secara logika manusia ini tidak masuk akal ya, Ustadz. Ini Kayak adalah gini, kalau masalahnya kayak kita gini, Mbak. mengikuti logika manusia ini mungkin hal yang tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Allah itu mungkin, Ustadz. Bagi Allah Baik. itu bisa, mungkin sekali. Tapi kalau bagi manusia mungkin kita berpikir bahwa bagaimana ini Allah mengutus Allah putranya sendiri, ini bagaimana? Maksudnya tidak masuk akal lah bagi manusia. Tapi kalau bagi Tuhan segala hal tidak mustahil baginya. Itu. Baik. Jadi gini, saya sepakat, bagi Tuhan dia bisa jadi apa saja, nggak ada mustahil. Ya. Saya sepakat. Ya. Tapi ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Gitu. Tidak pantas bagi Tuhan. Coba, tadi kan saya ada tuh diskusi sama kawan-kawan yang sebelumnya naik nih. Ya. Kata saya, kalau saya menyuap nasi, makanan kita nasi, wajar atau pantaskah kita makan nasi? Pantas, kata dia. Tapi kalau kita makan kotoran sebagai manusia, apakah pantas manusia makan kotoran? Tidak pantas, kata dia. Nah, bagi kita yang ciptaan Tuhan, ada yang tidak pantas bagi diri manusia. Nah, begitu pula Tuhan. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Meskipun Tuhan itu maha bisa, tapi dia tidak pantas. Tidak pantas apa? Tidak pantas lemah. Tidak pantas dia jadi manusia. Tidak pantas dia di rahim manusia. Tidak pantas dia dilahirkan manusia. Tidak pantas dia disusui manusia. Nah, gitu. Jadi ada yang Begini, tidak pantas bagi Tuhan. Begini, Ya, Ustaz. gimana? Kalau Yesus tidak menjadi manusia, bagaimana misinya menyelamatkan manusia? Dia harus jadi manusia, Ustadz. Dia harus dititipkan dalam rahim seorang ibu. Maksudnya yang dikandung oleh, ya ini menurut iman kami ya, iman Katolik, gereja Katolik, yang dipakai oleh Allah itu ya Bunda Maria. Tapi yang Bunda Maria ngandung itu Roh Kudus. Itu Allah sendiri, Yesus lah, Yesus yang hadir di dunia. Jadi mau dibilang secara nalar manusia mungkin memang kita tidak sampai ke situ, tapi meyakinilah, iman kami yakin itu. Coba Anda Ustaz. berpikir. Berarti Yesus itu Tuhan yang disembah, betul? Ya. Baik. Pertanyaannya gini, Bunda Maria apakah menyembah Yesus? Bunda Maria menghormati Yesus sebagai anak Allah, sebagai anak. Menyembah nggak dia?
Kalau untuk menyembah sih kayaknya tidak. Ya, tidaklah. Mungkin dia sebagai seperti ibu sama anak lah, tidak menyembah. Tidak menyembah. Lalu kenapa Anda nyembah Yesus? Begini, Sedangkan ibunya Yesus aja ya tidak menyembah Yesus. Lalu kenapa Anda sembah Yesus? nah ibu Yesus kan beda dengan kita, Ustaz. Beda lah. Ah, Ibu Yesus kan wanita yang dipilih Allah. Wanita yang dipilih iya, Allah tapi kan dia untuk menjadi ibu tapi kan Yesus. dia manusia juga, Iya, betul nggak? iya, dia manusia. Iya, dia manusia. Ah, Tapi kalau untuk Yesus, hubungan Yesus dengan ibunya itu, kalau ibunya tuh lebih menghormati Yesus sebagai putranya, untuk menyembah tapi tuh tidak menyembah. menghormati sebagai putranya. Oh, tidak menyembah. Ya, Ya, artinya yang aneh Anda. Ibunya Yesus aja tidak menyembah anaknya. Lalu ngapain Anda nyembah anaknya? anaknya adalah Allah. Ah, Adalah Allah. ya. Kita manusia kan ciptaan Allah, Ustadz. Nah, kita akan kembali ke Allah. Nah, kita menyembah Allah. Begitu, Ustadz. Ah. Kita kan manusia. Ya, Manusia wajarlah menyembah Allah. Seperti Ustadz kalau menyembah wajar. kalau Itu. kalau menyembah Allah itu kenapa harus lewat Yesus gitu? Ya, karena Yesus itu sudah saya katakan tadi. Allah kan tiga pribadi nih, Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita bisa menyembah Allah, bisa menyembah Bapa, bisa menyembah Yesus, bisa menyembah Roh Kudus. Kan tiga pribadi dalam satu. Tuh, Ustaz. Aduh. Ya, kalau yang seperti itu ya kata Anda seperti itu, pertama kritiknya tidak pernah Yesus mengajarkan Allah itu tiga dalam satu. Kalau kita mengakui sebagai pengikut Yesus, ya, kita maka akan mengikuti apa yang seperti Yesus sampaikan. Allah itu esa, bukan tiga dalam satu. Nah, coba saya mau ajak Anda berpikir juga sedikit. Nah, Kira-kira nih, menurut pemikiran Anda, ya, pantaskah yang namanya Tuhan dikalahkan oleh makhluknya? gimana Ustaz? Ulang. Gini, menurut Anda wajar nggak? Bisa nggak Tuhan itu kalah dengan makhluknya? Ya, tidak mungkin lah. Karena Tuhan menciptakan Tidak kita. mungkin. Ya. Tidak mungkin, ya. Lalu kenapa Yesus kalah dengan tentara Romawi? Kan Yesus Tuhan toh. Nah, begini. Ya. Kalau seandainya Ustadz ya, Yesus bisa saja membunuh semua tentara, ratusan tentara pun Yesus bisa. Tapi misinya Yesus, kedatangan Yesus itu kan untuk menyelamatkan, menebus dosa manusia. Nah, kalau seandainya dia tidak mati, dia tidak dibunuh, bagaimana dosa manusia ditebus, Ustadz? Nah, dari situlah ia menyerahkan dirinya, ia mati dibunuh supaya dosa manusia ditebus, dihapus, Ustadz. Seperti itu. Mati dibunuh berarti Tuhan dibunuh ciptaannya gitu. Iya, kan Yesus kan. Waduh. Yesus kan sudah menjadi manusia. Bingung saya. Tuhan dibunuh ciptaannya gitu. Begini, Yesus itu kan sudah menjadi manusia nih. Manusia seperti kita nih. Nah, Yesus kalau mau dibilang secara logika ya bagaimana ya Ustadz ya. Tapi memang kedatangan Yesus itu sudah tertulis sih sebenarnya. Sudah tertulis dalam kitab. Nah, jadi mau kita secara akal sehat juga kita mengimani saja karena kedatangan Yesus itu memang tujuannya untuk menebus dosa manusia, untuk datang untuk menebus dosa, Ustadz.
Kalau seandainya Ah, Yesus melawan, kalau seandainya Yesus melawan, Yesus bisa saja Yesus melawan, bisa saja Yesus membunuh orang, atau bisa. Tapi kembali lagi ajaran-ajaran Yesus nih, kembali lagi ke ajaran-ajaran Yesus. Sedangkan saat waktu Yesus ditangkap, kita lihat saja waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani ya. Satu rasulnya itu Petrus memotong memotong telinga pasukan itu. Tetapi Yesus berkata, jangan. Yesus mengembalikan lagi telinganya seperti semula. Berarti di situ sudah tahu bahwa ajaran Yesus itu tidak boleh membalas kejahatan, karena Yesus datang itu tujuannya untuk menyelamatkan, bukan untuk menghancurkan. Ini. Itulah yang iman kami yang dipetik, Ustadz. Mbaknya ada Alkitab nggak di situ? Kalau Alkitab saya ada di kantor. Oh, di kantor, baik. Saya bukakan ya, tapi lewat HP boleh? Ya, siap Ustadz. Percayakah Anda kalau Yesus itu ngajarin membunuh? Kenapa, Ustadz? Yesus ngajarin membunuh. Saya tidak percaya, Ustadz. Setahu saya. Nih. Nanti Anda buka ya, Ya. Lukas 19 Ya. nomor 27. Ya. Nih, kata Yesus, akan tetapi semua seterupu ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan nih di depan mataku. Tuh. Coba dari atas, Ustadz, saya lihat. Nih, Perikopnya apa? Perikopnya apa, Ustadz? Zakheus. Bentar. Perumpamaan tentang uang mina. Ini perumpamaannya di sini nih. Ya. Beberapa. Nah, ini lalu perkataan Yesus menjelaskan gitu. Menjelaskan semuanya. Nah, lalu kata Yesus, kalaunya tidak mau, ya aku menjadi rajanya, maka tuh. Nah, sekarang begini, Ustadz. Itu kan dari kitab. Itu menerangkan dari atas, topiknya itu kan perumpamaan tentang uang mina ya. Ya, itu Yesus hanya mengatakan perumpamaan, bukan dalam hal Ini lebih baik Anda baca dulu perumpamaan uang minanya yang perumpamaan. Uang minanya udah di ini dibahas Yesus di sini. ya. Tapi ini bukan perumpamaan yang bawahnya ini. Nah, tuh. Anda bisa baca di atas, Yesus sudah menjelaskan uang mina. Jalan ceritanya Yesus menjelaskan semuanya nih. Uang minanya udah lewat tadi dia jelaskan. Nah, Ya, itu kan dalam satu perikop, Ustadz. Itu dalam satu perikop bacaan, Ustadz. Iya kan, tidak dibagi-bagi. Itu Ustadz ambilkan di tengahnya, kata Yesus. Berarti itu perumpamaan yang terhubung dari atas ke bawah. Nah, Coba kalaunya perumpamaan uang kita minanya menyambungkan di atas saja nih. ya dari perumpamaannya di atas. Berarti Yesus itu mengatakan itu sebagai perumpamaan saja, bukan Yesus mau menyuruh orang untuk membunuh, tidak. Karena yang setahu saya ya Ustadz ya, Yesus itu mengajarkan tentang kasih. Karena satu yang paling saya rasa sampai sekarang tuh, Yesus pernah katakan, kalau ada saudaramu atau orang menampar pipi kirimu, kasihlah pipi kananmu. Berarti perumpamaan Yesus, ajaran Yesus itu tentang kasih. Itu loh, Ustadz. Tapi kalau tentang Kalau itu lebih baik mbaknya gini, mbaknya gini baca lagi nanti ya. Karena ini bukan perumpamaannya sampai sini nih, makanya nih tandanya. Habis sudah. Makanya ditutup Yesus, akan tetapi kata Yesus, semua seterupu ini. Nanti mbaknya baca aja gitu. Ya,
di Lukas 19 nih. Ingatin, Lukas 19 nomor 27. Saya nggak mengada-ada. Nggak mengada-ada, silakan Anda pahami. Terus gini, satu lagi nih. Nih, Ya. coba saya bukakan lagi ayat Anda. Ya. Betul nggak Yesus itu punya Tuhan, Mbak? Nih. Nih, Matius 11. Ya. Oke? Nomor Ya. 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Berarti di sini Yesus punya Tuhan, betul? Ya, Allah. Allah Bapa. Yesus Allah Tuhan. surga. Jadi ceritanya Tuhan punya Tuhan gitu. Begini, Yesus itu kan dari anak. Anak berarti dia tidak mungkin melanggar Allah, melanggar Bapaknya. Jadi Oh, dia adalah perantara umat manusia kepada Bapaknya di surga. Maksudnya begini, Ustaz. Jadi begini, Oh. Ustaz. Dia tidak mau bahwa dia tuh dikatakan Allah. Dia memang Tuhan, tapi ada Bapaknya yang lebih tinggi. Bapaknya di surga. ya. Itu, Ustaz. Artinya kan penjelasan Anda itu Tuhan mempunyai Tuhan, betul? Bukan Tuhan mempunyai Tuhan, Ustaz. Maksudnya Ya gimana? Kata Anda tadi Yesus itu Tuhan, Bukan. kan gitu. Bukan, Ternyata Yesus punya Tuhan lagi nih. bukan begitu, bukan. Yesus itu kan Allah, anak Allah nih, kayak kita, kayak contoh ya manusia. Saya punya bapak. Nah, kalau orang izin barang bapak saya, bilang, Mbak, tolong aku minta pinjam barang ini, barang papamu. Terus pasti kan saya bilang, ya ngomong sama papa saya, karena itu barangnya papa saya. Sama seperti Yesus. Yesus seperti itu. Saya tanya, Contohnya Saya tanya saja, gini Bang, ya, dulu, Mbak. contoh logikanya saja, Bang, seperti itu. Anak sama bapak, berarti Yesus tuh sama bapaknya di atas. Tuh, Bang. jadi gini Mbak. Jadi gini, saya mau tanya dulu. Yesus ini Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan? Tuhan. Ya. Nah, Bapak ini Tuhan atau bukan? Bapak itu Allah. Ya, Tuhan atau bukan? Kalau mau dibilang Tuhan, tidak, Allah dia. Ini kata Yesus Bapak itu Tuhan. Iya, Jadi Yesus ini Tuhan, Bapak ini Tuhan, ada berapa Tuhan, Mbak? ya itulah makanya Ustadz saya bilang kalau memang logikanya kita manusia ini memang tidak maksudnya untuk kita manusia ini tidak bisa dijangkau ya. Allah ini kan maha tinggi. Jadi mau dibilang apa ya? Mau bilang di apa ya Ustadz ya? Ya seperti itulah Allah tuh ada 3 pribadi yang menurut saya tahu lah Ustadz, dari saya SD ajaran Katolik ini yang saya tahu dari kami sekolah ini ya, ajaran itu ya memang Allah tuh ada 3, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah itu satu, cuman ada 3 pribadi. Ada 3 pribadi, sebagai Allah, sebagai Putra, sebagai Roh Kudus, gitu. Baik. Ini itu doktrin Katolik saya tahu, Mbak. Ya. Yang saya pertanyakan nih di dalam Bible Anda, menurut pemahaman Anda, Yesus ini Tuhan atau bukan? Kata Anda Tuhan, betul? Ya. Nah, di sini ada juga Bapa. Bapa ini adalah Tuhan, kata Yesus. Bapa ini Tuhan, betul nggak? Ya. Jadi di sini ada berapa Tuhan? Ya satu Tuhan aja. Lah, kan ada Yesus Tuhan dan Bapa juga Tuhan. Kenapa satu aja Tuhannya? Ya kan tadi sudah saya bilang Ada satu 2. Allah,
Tadi kan saya sudah bilang Bang, satu Allah tiga pribadi, Ustadz. Waduh, 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 waduh. Makanya Nggak pernah mau Yesus dibilang ngajarin ini kayak gitu. mau dibilang Hmm. secara logika manusia sih memang kita kadang orang bilang maksudnya muter-muter kita nggak ngerti, tapi memang itu sudah yang terjadi, yang kami tahu itulah Ustadz. Makanya saya cuma meluruskan saja. Gini Mbak, saya berpesan kepada Anda ya. Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik, Yesus tidak pernah mengenal Katolik, dan Yesus tidak pernah sama sekali menyuruh jadi Katolik, dan Yesus tidak pernah menyuruh ke gereja. Saya harap Anda pelajari kitab Anda sesuai yang dikatakan oleh Yesus gitu. Bukan yang dikatakan oleh gereja Anda atau dikatakan oleh pendeta Anda. Karena ajaran Katolik dengan ajaran Yesus itu antara langit dan bumi, kebalikannya masalahnya. Saya udah baca di sini di Alkitab Anda. Makanya ketika saya bertanya kepada Anda, kan bingung jadinya gitu. Ada berapa Tuhan? Padahal Yesus mengajarkan dalam Markus 12 tuh, ya nomor 29. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Yesus, kalau kamu mau ingin hidup yang kekal, maka akui dia bukan Tuhan. Tuh, di Yohanes 17 nomor 8. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Satu-satunya Allah. Bukan 3 dalam 1. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai hambanya. Sebagai utusannya. Atau, gak patut kalau kita katakan bahwa Tuhan punya Tuhan. Gak patut kayak gitu. Tuhan itu maha segalanya. Itu adalah sesuatu yang salah dalam konsep yang Anda pelajari di gereja Anda. Gitu. Oke, Saya Bang. bukan ini. Bukan apa ya, Mbak ya? Bukan menyuruh Anda jadi apa, bukan. Maksud saya ini baik pelajari kitab Anda gitu. Apa yang dikatakan Yesus, itulah yang Anda ikuti. Karena jujur aja, Mbak, ketika saya membaca kitab Anda nih, ya. Di dalam Matius 7, malah orang yang menuhankan Yesus, yang menyebut Yesus itu Tuhan, dan yang memakai nama Yesus, itu akan diusir oleh Yesus. Kalau Anda mau, buka Matius nih coba saya bacakan buat Anda nih. Karena jauh ke ajaran Katolik dengan ajaran Yesus. Nih. Mari kita baca ya, Mbak ya. Matius 7 nomor 21. Bukan setiap orang. Ya, ini setiap orang yang berseru kepadaku, kata Yesus. Tuhan, Tuhan. Di sini siapa yang menyebut Yesus Tuhan? Agamanya apa? Pasti Kristen dan Katolik. Nggak mungkin Islam. Gitu. Akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ada nggak kehendak Bapa ini agar Anda menyembah Yesus? Nggak pernah ada. Ada nggak kehendak Bapa di sorga itu agar Yesus itu disalibkan? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada Bapa yang di sorga menyuruh agar manusia menyembah dan menuhankan Yesus. Nggak pernah ada. Mari lanjut nih. Pada hari terakhir, kata Yesus, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini Kristen dan Katolik nih, yang manggil Yesus Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, kata orang Kristen dan Katolik, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Lalu apa jawaban Yesus? Nih, jawaban Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, yang menuhankan Yesus dan memanggil Yesus itu Tuhan, maka nanti di hari akhir akan diusir oleh Yesus itu sendiri, Mbak. Ya, itu Gitu.
Yesus berkata itu kepada orang-orang Farisi. Itu kepada Baca dulu. orang-orang ya. Baca dulu, bukan Farisi itu. Matius 7. Nanti salah konteks Anda. Matius 7 dari 15. Bukan masalah orang Farisi. Ya itu kan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dia mengatakan itu. Iya. Tapi kalau orang yang percaya kepada Yesus pasti akan diselamatkan. Tapi orang yang tidak percaya akan Yesus ya itu aja Bang Ustadz. Itu aja. Betul. Yaitu saya hanya menyampaikan apa yang diajarkan oleh Yesus, Mbak. Bukannya untuk memaksa Anda masuk Islam, enggak. Enggak. Tapi saya menyuruh Anda untuk belajar dan memikirkan. Kalau Anda betul-betul mengikuti Yesus, maka ikuti kata-kata Yesus. Kalau kata Yesus sembahlah Allah, maka sembah Allah. Jangan sembah Yesusnya. Terus kalau kita mengaku pengikut Yesus, Yesus mempunyai adat di hari ke-8, dia sunat. Maka laki-laki wajib bersunat. Kayak Yesus. Terus kalau Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi, selama dia diutus, gak perlu kita makan babi. Terus kalau Yesus mencontohkan minta kepada Bapa dengan cara sujud, lalu berdoa, angkat tangan, gitu. Maka kita tiru, kita juga sujud, lalu berdoa. Gitu. Jadi kalau kita ngaku pengikut Yesus, bagaimana Yesus itu hidup, kita ikuti gitu. Ustadz, selain disunat, Yesus juga dibaptis. Iya. Di Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis, iya. Ya, tapi ada Yesus juga Yesus membaptis orang? Gak pernah ada. Baptis itu adalah penyucian. Memangnya salah apa kalau Yesus dibaptis? Punya salah apa Yesus dibaptis? Coba. Nah, begini Ustaz. Yang kita kembali lagi ke tadi yang saya bilang ya Ustaz. Yang tadi bilang Yesus disunat. Terus Yesus tidak makan babi. Ya, memang karena Yesus itu berada di zamannya orang Yahudi yang mentaati hukum Taurat. Jadi Yesus mengikuti orang Yahudi, adat istiadat orang Yahudi. Waktu itu kan waktu itu ya tidak ada agamanya belum ada itu. Masih hukum Taurat. Ada agama yang diajarkan oleh Yesus. Ya, maksudnya kan belum ada kita Katolik, Kristen. Belum ada itu. Coba Anda buka Matius 5 nomor 20. Nih, saya bacakan sama Anda. Ada agama yang dibawa Yesus. Nih, kata Yesus, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Di sini kata Yesus, jika hidup keagamaanmu. Ini dia ngomong sama murid-muridnya. Nah, itu Matius kan, Bang? Sama murid-muridnya. Iya, Matius 5. Yesus lagi ngomong sama murid-muridnya. Kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar ya, tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat, maka kamu nggak akan masuk surga, kata Yesus. Jadi agama apa yang diajarkan Yesus kepada muridnya nih? Itu Injil Perjanjian Baru, iya kan, Ustadz? Nggak, agamanya apa yang dibawa Yesus? Kalau Yesus sih dulu ikut ini hukum Taurat. Ini ada Yesus bawa agama. Dia ngomong sama muridnya, jika hidup keagamaanmu. Itu kan sesudah Yesus mati kan? Injil Matius itu. Enggak. Kitab suci Perjanjian Baru. Ada Yesus waktu Yesus ada diutus di Nazaret. Apa ya agama yang dibawa Yesus?
Ya saya kurang paham itu ya Ustaz. Makanya selidiki, Mbak. Itulah pesan saya kepada Anda, ya. Selidiki, ya. Mari ikuti Yesus gitu. Jangan percaya dengan doktrin Katolik Anda atau atau pastor Anda doang gitu. Karena apa? Saya sudah bilang sama Anda, Yesus tidak mengenal Katolik, Yesus tidak memerintahkan jadi Katolik, dan Yesus tidak pernah mengajari Katolik. Gitu. Itu aja sih poin dari diskusi kita malam hari ini gitu. Ustaz, kami tetap dengan keyakinan Kira-kira kami. Iman kami. Kira-kira Ustaz. Anda mau bertanya? Saya bertanya sedikit aja Ustaz. Sedikit aja. Boleh? Saya bertanya, kalau di dalam Islam kan mengatakan bahwa mengharamkan babi ya Ustadz. Nah, tetapi dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk ini tidak penghinaan ya Ustadz, kita hanya ngomong Enggak, saja. bukan. Enggak. Ini bertanya silakan bebas bertanya. Nah, Kalau ada orang Islam macam-macam laporin saya gitu. mengajarkan silakan bahwa nanya. kita harus minum kencing unta. Nih, maksudnya lebih baik, pertanyaan saya lah Ustadz ya, lebih baik mana nih, mau minum kencing unta atau daging babi nih? Pertanyaan saya itu aja Ustadz. Terima kasih. Oke. Jadi gini Mbak, ya saya harus kasih tahu dulu sama Mbaknya, untuk masalah kencing unta itu bukan diperintahkan untuk Islam. Jadi bukan, Nabi kami itu bukan memerintahkan umatnya untuk minum kencing unta. Enggak, salah paham Anda. Ada sebuah kisah waktu di zaman dulu, di zaman Nabi kami, ada orang yang di luar agama Islam. Dia datang dari suku Urainah. Dia datang kepada Nabi kami karena nggak cocok cuacanya, nggak cocok dengan badannya. Akhirnya dia sakit, lalu menemui Nabi. Lalu Nabi mengatakan, ya, minumlah kencing unta dan susunya dicampur gitu. Lalu mereka ke peternakan unta, gitu ceritanya. Lalu mereka lakukan tuh, diperas susu unta dan air kencingnya, lalu diminum oleh orang di luar agama Islam itu, gitu. Setelah dia minum, ternyata dia sembuh. Setelah dia sembuh, malah dia memberontak, merampok, gitu. Jadi itu ceritanya kencing unta, bukan diperintahkan untuk umat Islam, biar Anda tidak salah paham terhadap umat Islam. Jadi nggak ada perintahnya. Umat Islam itu disuruh untuk minum kencing unta oleh nabinya. Jadi diperintahkan untuk orang di luar agama Islam, ya, oleh Nabi. Itu ada dalilnya. Nah, berkaitan tentang masalah kencing-kencing ini, ya, kencing-kencing ini. Sebenarnya Mbak, ya, sebenarnya ada yang lebih parah gitu. Lebih parah di kitab Anda ada. Ini saya bacakan buat Anda. Apa? Ya. Ya. Nih. Ini nanti Anda buka ya. 2 raja-raja. Oke? Ya. 2 raja-raja Oke. nomor 18, nomor 27. Nih mari kita baca. Pelan-pelan ya. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Nih, lanjut. Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang makan ee-nya, tuh, dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Ini di kitab Kristen.
Sekarang saya mau balik tanya gitu sama Mbaknya. Kalau di kitab Anda ada contoh kayak gini ceritanya, anggaplah saya nyebutnya jus gitu ya. Kira-kira kalaunya kita disuguhkan, nih saya tanya sama Anda, serius. Kita disuguhkan dua benda ya, kencing unta campur susu dengan jus sendiri, kira-kira pilih yang mana? Ayo. Tadi yang Ustadz bacakan itu bukan itu hanya perumpamaan Ustadz. Perumpamaan. Itu bukan perumpamaan, itu sejarah. Enggak Ustadz. Sejarah. Itu semua kitab itu hanya berisi perumpamaan. Tidak semua itu faktanya, itu perumpamaan Ustadz. Bukan, Anda nanti baca. Nih, Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Ini sejarah, bukan perumpamaan. Ada sejarahnya, orang di dalam kitab Kristen, ada orang di dalam sejarahnya di Yerusalem makan kotoran sendiri dan kencingnya sendiri gitu. Nah, saya tidak mempermasalahkan ceritanya. Terserah Anda mau perumpamaan ataupun apapun, nggak usah kita bahas mau perumpamaan atau apa saja gitu, terserah di kitab Anda, kan tertera. Cuma yang saya tanyakan, jika di kitab Anda ada contohnya ya dengan air kencing, itu kotoran dengan air kencing dicampur, lalu Anda disuguhkan pula dengan kencing unta dicampur susu, Anda pilih mana? Lebih pilih kencing unta atau pilih tai campur air kencing? Ya, saya tidak pilih kedua-duanya Ustadz. Iya pasti. Tapi kalau kamu mau memilih itu, pilih yang mana kira-kira? Ayo. Saya tahu Anda nggak akan memilih kedua-duanya. Pasti. Tapi kalaunya yang lebih mending mana? Lebih mending Kalau atau lebih mending kotoran kah? kayaknya dua-duanya sama aja Ustadz. Saya nggak pilih dua-duanya. Masa Ustadz? Saya tahu gitu. Kalau disuruh saya makan atau gini. memilih dua-duanya, mendingan saya puasa Ustadz. Puasa saya. Ya kan kalau aja orang waras kan kayak gitu, ngapain kita ngambil kotoran manusia campur kencingnya sendiri kan? Nggak mungkin. Lebih baik orang minum kencing unta dengan susu. Karena ada susunya gitu. Daripada kotoran sendiri dicampur dengan kotoran sendiri dengan kencing sendiri dicampur. Ya. Aduh, itu parah itu Mbak. Itu kan tadi Ustadz Gitu. Ustadz ngomong itu kan kitab perjanjian lama kan? Ya, sejarah perjanjian ya. lama. Kitab Anda. Ya, kitab perjanjian lama itu memuat di dalam kitab perjanjian lama itu semuanya tentang perumpamaan Ustaz. Nah, kalau di perjanjian baru, kenapa Yesus datang? Karena Yesus mau menggenapi kitab perjanjian baru. Dan kalau perjanjian lama itu semuanya mengenai perumpamaan itu Ustaz. Bukan yang benar itu bukan itu, tapi perumpamaan semua itu yang diajarkan tentang perumpamaan. Hanya kita memahami saja perumpamaan itu artinya seperti apa, tapi bukan seperti itu ajarannya. Ya, Ustaz. apa? Hanya itu saja. Kan Mungkin saya tahu sedikit ya Ustaz, hanya itu aja. Mungkin saya tahu tentang perbedaannya ya. Ya Ustaz. Gak apa-apa. Terima kasih atas diskusinya. Saya coba follow dulu ya. Siapa tahu mau diskusi lagi nanti ya. Oke? Jadi saya Terima tahu kasih udah Ustaz. pernah naik berteman. Selamat malam. Oke, thank you ya. Selamat malam. Oke. Malam Mbak. Selamat istirahat. Malam Mbak. Malam, Selamat istirahat. Ya, selamat juga Ustaz.